Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Ini adalah hasil diskusi dari kami yaitu Hairudin dan Ibu Rahayu. Untuk tujuan utamanya yaitu menciptakan pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mendesain ini kita hubungkan dulu dengan kondisi sosial budaya, di mana contohnya di gambar ini budaya menunduk atau menyapa di saat ada orang yang lebih tua atau semua umur yang masih satu spesies dengan manusia berkumpul saat kita hendak lewat di depannya, yaitu kita perlu memang menunduk atau menyapa mereka. Nah, selain itu sebenarnya terkait dengan penggunaan gawai, kita sering melihat atau mendengarkan anak-anak kita menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya disebutkan karena keseruannya atau mungkin karena melihat bagaimana orang-orang lain dalam bermain game itu dengan mudahnya menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan seperti itu. Kemudian juga ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya ada kisah nyata yang saya dapatkan juga bahwa dalam berkomunikasi atau bersosialisasi di sosial media, apalagi antara peserta didik dengan guru itu memang perlu sebuah istilahnya ada etikanya seperti itu. Jadi tentu dalam berkomunikasi dengan teman, dengan guru atau dengan orang yang lebih dewasa itu perlu dibedakan seperti itu, sehingga memang kita sebagai bangsa Indonesia yang terus memegang erat budaya bahwa kita memang harus saling menghormati dan perlu membedakan bagaimana cara bersosialisasi dengan teman dan juga dengan orang yang lebih dewasa seperti itu. Nah, selanjutnya pemerintah sudah menyusun bagaimana profil pelajar Indonesia yang disebut dengan profil pelajar Pancasila dengan ada 6 yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, dari keenam ini menurut kami bahwa yang cocok dengan kondisi saat ini tentang sosial budaya di lingkungan kami yaitu yang pertama ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, elemen kuncinya ini yaitu yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Dari elemen kunci ini kita dapat memahami bahwa di sini memang diharapkan adalah adanya akhlak yang baik yang muncul di dalam diri pelajar atau murid-murid kita. Nah, bagaimana atau apa yang akan kita lakukan untuk mencoba mencapai ini? Maka tentu kita sebagai guru, sebagai teladan perlu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Dari ilustrasi ini saja kita bisa lihat bahwa ketika misalnya gurunya saja di dalam kelas tidur, maka tentu anak-anaknya tidak salah jika tidur juga. Jadi ini ya seperti peribahasanya, yaitu ketika gurunya kencing berdiri, maka anak-anak siswanya kencing berlari. Jadi memang perlu sebagai guru kita mencoba untuk melihat diri kita sendiri dulu, membenahi diri kita sendiri dulu sebelum membenahi bagaimana akhlak-akhlak dari peserta didik kita. Selanjutnya, mengapa profil Pancasila ini yang dipilih? Seperti yang kita lihat di ilustrasi ini, bahwa sebelum mengembangkan keilmuan dari peserta didik, dari anak-anak atau seorang individu, maka sebaiknya ditanamkan dulu iman di dalam hatinya, kemudian diajarkan dulu adab-adab, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang yang lebih dewasa, bagaimana bergaul dengan teman, itu dulu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, bagaimana Ki Hajar Dewantara memikirkan ini dan mencoba menanamkan ini untuk kita? Tentu kita selalu mengenal atau mendengarkan 3 kalimat yang dikembangkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia ini, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Yang paling utama di sini yang ingin kita coba tarik adalah di depan memberi contoh. Nah, seorang guru yang ada di depan peserta didik harus memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, sehingga memang dibutuhkan untuk guru ini melakukan
penanaman karakter, penanaman budaya atau akhlak yang baik itu dimulai dari diri seorang guru dulu. Nah, karena guru ini yang akan menjadi teladan atau contoh yang bisa dilihat oleh peserta didik atau anak-anak. Nah, ini yang kemudian menjadi masukan bagi diri kami bahwa saya sempat mengalami itu. Jadi pada saat misalnya dalam berkomunikasi di sosial media, karena kemarin ini atau sampai saat ini bahkan masih dalam kondisi pandemi, peserta didik itu kadang melakukan komunikasi melalui sosial media. Nah, dari situ kadang kita mendapati bagaimana anak-anak kita berkomunikasinya tidak terlalu sesuai harapan kita. Maka dari situ kita harus hadir, dan apa yang harus kita lakukan yang pertama adalah bagaimana memberikan contoh kepada mereka dalam berkomunikasi. Kadang kita sebagai guru perlu menghormati mereka dulu sebagai anak, kemudian nanti hadirlah penghormatan dari anak-anak itu kepada kita sebagai gurunya, seperti itu. Nah, siapa yang berperan? Nah, yang berperan itu adalah tentu semua yang ada di masyarakat, semua yang ada di lingkungan anak-anak itu. Nah, di kuasa kita adalah di sekolah, dan di sekolah ini kita coba mendesain itu. Kita harus punya kesepakatan dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan guru-guru yang lain, dan juga orang tua untuk mencoba menghadirkan ini. Nah, kadang perlu mengaitkan juga masyarakat atau mengikutsertakan masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Misalnya saya di foto ini ada seorang polisi yang hadir di sekolah menyambut peserta didik. Tentu sebuah kebanggaan oleh peserta didik ketika misalnya disambut dengan orang yang sebenarnya tidak dikenal tapi dihormati, seperti itu. Nah, atau ada sebuah contoh di mana sebuah sekolah ada seorang guru yang saling kepada peserta didiknya atau anak-anak. Nah, ini sebuah penghormatan, penghambaan kepada murid, dihormati, sehingga mereka sesungguhnya bukan saja kita merendahkan diri, tetapi anak-anak akan membangun sebuah penghormatan yang sangat tinggi, lebih tinggi dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Oke, saya kira demikian yang bisa kita bagi pada saat ini, yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.